Ya, sahabat bonsai yang budiman, ini akan saya mulai pilih cabang-cabang yang nanti perlu dipres, termasuk ini bagian belakang. Ini kan mau dipres biar terhenti dulu pertumbuhannya. Ya nantinya tetap dipakai juga. Nah, gitu. Udah biarkan. Terus ini juga karena ini nantinya akan diolah tekukan di sini. Sekitar sini mungkin ke sana, balik lagi ke sini. Untuk variasi aja. Jadi ini tetap dipotong dulu. Nah, turun. Ini dia sahabat hasil pemotongan yang nantinya gerak batangnya akan diarahkan lagi ke arah belakang, terus nanti ke arah depan. Ini berhubung kakinya kanan kirinya terlalu seimbang, jadi ini tetap nantinya akan jadi informal ya. Ini tetap akan jadi gaya tegak berliku. Cuman likuannya ya sepintas mirip mau dijadikan slanting gitu. Cuman tetap nanti top mahkotanya di sini. Nantinya di sekitar sini. Jadi vertikal sama titik tengah diameter batang bawah. Nah, di sini top kepalanya. Nanti diolah lagi ke sini, bikin tekukan ke belakang, nanti muncul lagi ke depan. Baru nanti cabang-cabang di sini kanan kiri depan belakang. Ini salah satu contoh pengerjaan bahan di kebun. Nanti setelah ini mungkin ada pemotongan akar ya. Dan ini juga metode bikin sikutan. Ini saya namakan sikutan karena mirip sikutan tangan begini. Nah, mirip begini. Saya namakan sikutan. Metodenya adalah ketika kita membentuk batang yang ini ditarik ke bawah dulu, terus ketika ada tunas air tumbuh di sini ya tarik lagi ke arah sebaliknya. Terus nantinya yang ke arah sana itu dipotong. Nah, ini yang dibiarkan tumbuh subur sebagai terusannya. Nah, untuk yang ini udah selesai, ditinggal dulu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya di AK Bonsai Station. Dan bagi yang baru bergabung, selamat datang dan silakan subscribe dan tekan tanda loncengnya ya. Sahabat bonsai yang budiman, di awal video tadi adalah rutinitas ketika saya berada di Benzema Bonsai 3 yang bertempat di Kecamatan Panca Tengah, Kabupaten Tasikmalaya beberapa hari yang lalu ya. Dan kebetulan di sana ada bahan sancang yang sudah saya gambar di sini. Pas kebetulan topik pembahasan kita masih di seputar gaya tegak berliku. Jadi sekali aja kita bahas di sini ya. Nah, sahabat bonsai yang budiman, jika kita perhatikan bahan di sini ini sepintas mengarah ke gerak dasar
gaya slanting ya, gaya miring. Tapi berhubung kondisi kaki dari bahan ini sudah begitu seimbang, kanan dan kirinya, ini mencerminkan bahwa bonsai ini enaknya dibuat gaya tegak berliku gitu. Dibuat gaya tegak ya. Ini kan kaki gaya tegak. Kalau slanting, kalau gaya slanting ya, ini kakinya biasanya dia lebih melebar lagi ke sini. Dan ini lebih kokoh gitu. Karena dia menitik beratkan ke arah kemiringannya. Nah, kalau misalkan ini ke sini, ini top mahkotanya akan di sini. Ini kalau slanting. Nah, seperti ini. Cuman karena ini dulunya itu bahan dari cangkokan ya. Jadi otomatis ketika ditanam itu kan kakinya diulur seperti biasa. Kakinya diulur semua. Jadi otomatis ininya perkembangan akarnya itu akan seimbang semua keliling. Jadi nggak ada yang dibiarin, dipotong gitu. Lainnya dipotong, ini dibiarin besar gitu. Nggak ada seperti itu. Dan akhirnya bahan ini diputuskan untuk menjadi bonsai gaya tegak lurus. Tegak berliku ya, maaf. Nah ini berhubung gaya tegak, pertama kita targetkan ya, top mahkota dulu, nantinya di mana. Nah ini titik tengah, berarti vertikal, top mahkotanya di sini, sekitar sini. Kita bikin gambaran dulu untuk kanopi. Ya mungkin kira-kira seperti ini kanopinya. Terus selanjutnya kita akan mengolah alur dari gerak dasar ya. Di bahan kemarin itu ada tunas di sini. Di bahan ini ya, ada tunas di sini, di sini, di sini, dan di belakang. Nah, ini kita tentukan yang untuk terusan gerak batang ini, gerak dasar ini, yang belakang ya, agar nanti kita bisa lebih leluasa lagi mengeksplor ruang ya, ruang kedalamannya dengan gerak ini. Kita tarik ke belakang dulu, terus dilos, nah, biar seimbang. Nanti yang ini, sisa potongan ini, ketika ini sudah kuat, taruhlah belum sebesar ini ya, masih seperti inilah. Kita dipotong, diperkecil potongannya seperti ini. Nah, seperti ini. Potong seperti ini dilos ke belakang, dilos sampai besar, dan ini kambium ini akan bergerak. Kambiumnya biasanya bergerak gitu kalau ini dilos. Dan ini akan membentuk satu tekukan lagi. Apalagi ini kalau ditarik agak ke bawah lagi. Nah, agak ke bawah lagi.
tunasnya. Terus langsung ke atas, ditarik ke atas, ke belakang. Ini ke belakang ya, terus ke belakang gitu, agak jauh. Nah, tarik ke belakang. Dan nanti hasilnya akan seperti ini. Dilos lagi. Terus bagaimana dengan cabang di bagian sini? Cabang di bagian sini, ini bisa kita ambil dari tunas. Bagian belakang ini untuk background. Untuk background ya. Taruh seperti itu. Ini untuk background. Dan untuk yang ini bisa kita, kalau sancang ini kan ditempel mudah ya. Mudah sekali ditempel, atau bisa kita tunggu tunas di bawahnya. Ya, sekitar sini. Ini cabang ini letaknya ke depan. Ke depan dan tidak terlalu lebar karena ini sudah di pinggir posisinya. Nah, ini ke depan. Ke kanan, agak ke depan. Kira-kira seperti ini. Gambaran cabang pertama. Jadi kalau kita ambil lagi di posisi seperti ini ya, cabang pertama itu kanan ke depannya di sini. Dari sini agak ke sini, ke depan sini. Nah, sini. Ini cabang pertama. Terus kedua, yang ini background. Yang background ini ke belakang. Ini ke belakang ya. Pertama. Ini kedua. Nah. Terus untuk lanjutan kepala, karena ini sudah ke belakang ya. Ini arahnya ke belakang. Kalau ngambil langsung kepala dari belakang itu nantinya kurang enak, jadi kayak ngejeplak ke belakang gitu. Berarti di sini harus ada pemotongan lagi. Ini dipotong lagi, dan ini baru bikin kepala kita, bikin asnya, bikin lehernya ke depan. Ke depan sekaligus bikin cabang lainnya. Nah, terus untuk cabang yang ini bagaimana? Nah, ini diambil dari sini, bisa. Nah, ini untuk cabang yang ke arah kiri. Ini bisa dibentuk sedramatis mungkin ya, tekukan-tekukan cabang ini. Nah, boleh kita eksplorasi gerak cabang. Ini untuk cabang ke 1, 2, keempat ya, karena yang ketiganya itu masih background ke arah sini. Ini keempatnya masih background.
Berarti ini cabang kedua. 1, 2, 3. Oh iya, cabang ketiga ya, background masih. Ini ke situ, ini agak lurus. Ini lurus ke belakang. Kedua, ketiga. Ini cabang ketiga. Ini keempat. Keempat baru ke samping. Keempat. Cabang pertama. Kedua. Ketiga. Ketiga ya ini. Ini keempat. Nah, dari sini kita masih ngelos ini sambil kita nyari posisi cabang yang tepat di mana yang enak gitu. Nah, ini 1, 2, 3, 4. Yang ketiga background ini masih kelihatan di sini. Jadi background yang ketiga ini agak besar, dibikin agak besar supaya jangkauannya itu lebih luas dan juga lebih panjang, lebih dalam gitu. Supaya jangkauannya lebih luas dan juga lebih dalam. Begini. Nah, taruh seperti ini aja. Lalu cabang kelimanya boleh di sini. Ini kan ke belakang arahnya ya. Ini agak ke depan. Dari depan sini. Ini untuk cabang kelima. Cabang kelima. Nah, keenamnya ke depan lagi. Keenam. Oh ya, keenam bisa lah ke belakang. Buat background lagi. Yang keenam. Satu, dua, tiga, empat, lima, 6. 5 ke kanan, 6 ke belakang. Ke belakang. Nah, itu. Lalu untuk yang ketujuh ke depan di sini. Ini ketujuh. Ke 8 background lagi. Oh ya, ini cabangnya agak banyak ya, karena pohonnya juga utuh. Karena ini pohon utuh, jadi cabangnya agak banyak. Kalau ini ada keringan, dikasih cabang miki gitu, dikasih jin-jinan. Ini cabang yang dipakai nggak sebanyak ini, cuman beberapa aja. Dan juga nanti bisa lebih ramping lagi kanopinya. Cuman berhubung ini
saya buat utuh. Jadi ya cabangnya harus banyak karena itu berkaitan dengan keseimbangan anatomi ya. Masa pohon utuh katanya daun dan cabangnya cuma sedikit. Nah, itulah. Terus yang ini ke depan lagi. Ini bisa kanan kiri di sini. Ke kiri. Nah, terus ini mulai naik. Cabangannya mulai naik semua. Dan ini juga tambah kecil ke atasnya. Mulai naik semua. Kira-kira seperti itu. Dan ini ketika beberapa kali pengelosan, tentu saja ini membesar ya. Ini akan membesar. Ini juga akan membesar semua. Nah, ini jadi gerak dasarnya seperti ini. Nah, kira-kira seperti itu, sahabat. Ini kita terusin. Oh ya, ini bagian atasnya percabangan ke atasnya posisinya ya. 1 2 3 4 5 6. Yang 6 ini yang ke-7 ke depan. 7 ke depan. Ini 7. 7 ke depan, belakang lagi 8. 9 ke samping. 8, 9, 10 ke depan lagi. Dan seterusnya ya. Diatur-atur aja. Sehingga ini semuanya terisi penuh. Dan lagi ketika Anda membuat gaya bonsai dengan tekukan ini, dalam perencanaan itu mau dibikin utuh gitu. Kalau mau dibikin utuh, usahakan gerak ke atasnya ini dibuat sesederhana mungkin. Ini nanti akan saya perbaiki di akhir video ya. Gerakan-gerakan ini. Jadi gerakannya tidak perlu yang dramatis gitu, yang terlalu banyak tekukan begini ya, cukup 2 tekukan yang ekstrim gitu. Dikasih 2 tekukan ekstrim, kesananya ya biasa aja gitu. Karena yang akan kita tampilkan utuh gitu. Nah, kalau beda lagi kalau kita mau bikin yang nggak utuh, misalkan ini begini. Ini contoh ya. Nah, gitu. Gini. Kayak yang ini aja lah. Gini. Terus kita bikin begini, ketekukan lagi. Ini ke sini. Ini pelintir lagi ke sini.
Nah, ini melintir lagi ke belakang, terus nah, ini ada lagi ke bawah sini, di bawah lagi. Nah ini kalau seperti ini otomatis cabang yang diperlukan tidak terlalu banyak ya. Otomatis kepalanya juga, misalkan ini di sini, begini, seperti yang ini, nah, seperti ini. Ini kan banyak tekukan, ini sikutan lagi. Otomatis kepalanya cuma di sini, set. Nah begini aja, sedikit aja. Nah ini nanti kepotong lagi sama daun. Nah, begini. Ini ada lagi di sini. Ini ada lagi di sini. Nah, ini kepotong lagi sama daun, sama ini percabangan lagi. Nah, jadi kalau mau bikin lebih ekstrim lagi ya seperti ini. Misalnya bikin tekukan gitu. Tapi sebagian ada yang ketutup, yang ditonjolkan tekukan terbaiknya aja. Misalkan ini sikutan. Ini sikutan lagi untuk mengarah ke leher gitu, ke kepala. Dan juga ini batangnya ini lucu kalau dibiarkan utuh gitu. Karena daun dan cabang yang dipakai juga nggak sebanyak yang utuh ini. Jadi ini biasanya akan diimbangi dengan keringan di sini tuh. Bisa dipadukan dengan sabamiki misalkan. Dikasih keringan. Dimatikan ya. Dimatikan sebagian batangnya. Ini juga boleh dimatikan sebagian batangnya dengan berbagai cara. Bisa direkayasa lah. Mau bikin pelintiran, mau dibikin apa gitu. Dan ini taruh kering sebagian, di bagian keringnya. Jadi nantinya kanopinya cuma segini. Nah, terus bagusan mana? Ya tergantung selera. Yang ini saya juga suka. Yang ini saya juga suka. Cuman untuk sementara, karena pembelajaran kita masih jauh, nanti juga kita akan bahas kombinasi apa? Kombinasi gerak dasar ya. Dengan menggunakan sabamiki, uro atau sari gitu. Nah, ini kalau yang ini ya dipadukan dengan sari ya. Sari miki. Nah, kalau mau bikin utuh ya seperti ini. Nah, oh ya ini daun. Ini daun. Ini daun juga. Nah, ini background misalkan. Ini backgroundnya, ini background. Tetap background ada kelihatan. Tetap kedalaman juga harus diperlihatkan. Kedalaman harus diperlihatkan. Nah, ini juga kedalamannya. Backgroundnya harus terlihat. Nah, kira-kira seperti inilah. Kita kembali ke sini ya. Terus arah ini usahakan kita membuatnya itu, misalkan ini tekukan, agak tekukan sedikit. Itu harus kelihatan benar-benar natural ya. Harus terlihat benar-benar natural. Ini yang ke cabang ke depan ini bisa dieksplor lagi ya, geraknya itu bisa ke sini,
lebih jauh lagi karena ini juga cabangnya agak panjang. Seperti itu. Dan untuk cabang pertama ini bisa dipakai, bisa juga enggak. Nah, ini misalkan dipakai ya seperti ini. Kalau enggak dipakai, ini hilang. Ini hilang. Nah, terus gantinya dari mana? Gantinya ya harus ada lagi di sini. Harus di atas ini harus ada. Atau mungkin ini di sini, yang ini nih. Dari cabang atasnya ini ditarik ke bawah. Nah, ini bisa ditarik ke bawah. Nah. Kira-kira seperti ini ya. Bisa seperti itu. Dan ini juga bisa ke bawah lagi. Untuk bagian yang ke sampingnya. Untuk bagian yang ke sampingnya. Ini seperti ini. Udah paham ya? Jadi sekarang saya akan sempurnakan gambar ini. Berikut koreksi geraknya ya. Nanti susunan-susunan daun juga agar terlihat. Dan ini tadi ke belakang jauh ya. Ke belakang jauh.
Nah, sahabat bonsai yang budiman, sekarang tinggal potnya ya. Jadi khusus untuk gaya seperti ini, pot yang dipakai itu biarpun ini lebih dominan tingginya, kita tetap mengambil dari bentangan kanopi ya. Bentangan kanopi, kita ambil 70%-nya kira-kira. Berarti ya sekitar segini. Mana ya? Segini ya. Ini sama di sini. Kurang lebih begitu. Khusus untuk yang seperti ini ya. Jadi kekar, meliuk, batang meliuk. Terus apa kanopinya seperti ini. Biarpun ini tinggi lebih dominan, tetap kita ngambil yang lebar bentangan, 70% dari lebar bentangan cabangnya. Kurang lurus guys. Sini. Ya, kita mulai tarik garis. Dan untuk ketebalan potnya, kita ngambil dari pangkal ini nih. Pangkal batang diameternya. Diameter ini. Coba kita tarik garis dulu. Sini. Untuk bibirnya. Ya. Ketebalannya sekitar ini. Kira-kira aja ya. Ujungnya boleh yang tumpul. Segini. Boleh yang tumpul.
Sahabat bonsai yang budiman, inilah dia hasil dari sketsa perencanaan pohon sancang yang berada di Benjema Bonsai Garden 3 ya. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe. Dan jangan lupa tekan tanda loncengnya, supaya nanti kalau saya upload video baru akan ada pemberitahuan ya. Dan sampai di sini saya Asep Ruhyat pamit undur diri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.